Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi medan elektromagnet 2 hari ini ya. Udah terlihat di monitor ya, apa itu e-book-nya ya. Ya, yang kemarin ini ya. Saya lanjutkan yang kemarin terkait apa itu soalnya kemarin kan ini ya. Nah, ini kan yang kemarin ya. Ini kan soalnya ya. Coba saya baca lagi lah soalnya ya. Sebuah bola mungkin dari bahan dielektrik linier ya, diletakkan di dalam medan listrik homogen E0. Nah, ini kalian diminta untuk menentukan medan listrik di dalam bola ya, di dalam bola bahan dielektrik tersebut. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi kita lihat di dalam bahan dielektrik ya, bukan di dalam sih, mendekati ya, mendekati bahan dielektrik terjadi pelengkungan ya, terjadi pelengkungan dari medan ininya ya, medan apa? Medan listriknya. Ya, tapi di dalam bahan dielektrik, ya di dalam bahan elektrik bola tadi, medan listriknya tetap tetap lurus ya, tidak melengkung ya. Melengkung itu kan di sekitarnya, di luar bahan dielektrik. Jadi di dalam ini ruang hampanya tadi ya. Nah, seperti yang saya singgung kemarin lusa ya, bahwa nanti harus terpenuhi 2 syarat batas. Ya. Yang pertama terkait dengan kontinuitas dari potensial listrik ya. Jadi potensial listrik di dalam kedua medianya adalah bahan dielektrik dan ruang hampa ya. Bahan dielektrik nanti disebut dengan in maksudnya di dalam ya, di dalam bahan dielektrik maksudnya. Terus yang di ruang hampa disebut out ya, di luar bahan dielektrik ya. Jadi in itu di dalam bahan dielektrik, out itu di luar bahan dielektrik, maksudnya di dalam ruang hampa ya. Dan itu sama ya pada permukaan bola bahan dielektrik ya. Terus kemudian yang kedua adalah ini ya, terkait dengan ininya komponen ya, komponen tegak lurus dari vektor apa pergeseran listriknya ya. Sebetulnya nggak sama itu ya, antara vektor pergeseran listrik tegak lurus antara yang di dalam bola dan di luar bola itu sebetulnya nggak sama. Sama itu kenapa? Ya karena di soal ini tidak ada muatan bebas. Jadi tidak ada muatan bebas pada batas antara bahan dielektrik dan ruang hampa. Makanya akhirnya jadi sama ya. Vektor pergeseran listrik tegak lurusnya hanya sama. Artinya epsilon ya do V in do R. Epsilon karena bahan dielektrik ya, pakai epsilon. Epsilon 0 karena ruang hampa ya. Do V out per do R ya. Di apa itu? Di permukaan bahan elektrik itu sama ya, karena tidak ada muatan bebas. Ya. Terus tambahannya kalau tidak di tempat yang jauh ya, di tempat yang jauh dari bahan elektrik itu nanti medan listriknya homogen. Ya. Jadi tidak mengalami distorsi. Yang mengalami distorsi hanya yang dekat dengan bahan dielektrik ya, dekat dengan permukaan bahan elektrik. Jadi homogen itu berarti ini loh, minus epsilon 0 R cos theta ya. Ya, berarti ini kan apa itu E-nya konstan ya. E-nya konstan. Kalau E-nya konstan berarti potensialnya sebanding dengan
sebanding dengan jarak arah medan listriknya ya, atau nanti ini sebenarnya apa sih? E0Z ya, R cos theta itu kan Z ya. Ya, R cos theta itu Z. Kenapa kok minus ya? Karena hubungan antara potensial sama medan listrik kan ada minusnya ya. Ya, sehingga nanti jadi minus. Ya, jadi anggapannya ini arah medan listriknya itu ke sumbu Z ya. Ya, ke sumbu Z. Sehingga kalau ke arah Z positif gitu ya, potensial listriknya itu tambah negatif ya. Ya, karena terkait hubungan antara apa itu medan listrik dan potensial listrik ya. Kan kalian tahu bahwa potensial listrik itu kan negatif integral gitu ya. Rumusnya kan gitu ya. Oke, bentar ya. Bentar. Ini di monitor kalian nampak apa nih? Kode absen apa e-book ya? Halo? E-book, Pak. E-book, oke, terima kasih. Ya gitu ya, jadi oke. Kemudian kemarin juga sudah saya singgung juga tentang potensial listrik di dalam bola dan di luar bola ya. Kalau di dalam bola ya kita gunakan ini polinom Lysander ya. Ya menggunakan R pangkat. Kenapa kok R pangkat? Karena di dalam bola. Jadi R pangkat berapa ya? Pangkat mulai dari pangkat 0 sampai pangkat tak hingga ya. Ya. Dari apa? Dari polinom Lysander order 0 sampai order tak hingga. Itu di dalam ya. Kalau di luar harus pakai seper ya. Seper R pangkat ya, seper R pangkat. Kenapa? Ya kemarin sudah saya jelaskan ya, kenapa kok kalau di dalam itu R pangkat, kalau di luar pakai seper R pangkat ya. Alasannya karena kalau di dalam bola itu kan ada titik pusat bola ya. Titik pusat bola itu kan R-nya 0 ya. Ya, jadi R-nya itu 0. Tapi kalau di luar bola kan ada titik terjauh ya. Titik jauh itu berarti kan R-nya tak hingga, makanya pakai seper ya. Ya. Jadi tujuannya itu supaya nanti tidak menghasilkan potensial listrik bernilai tak hingga. Ya kan? Jadi menggunakan seper ya, soalnya seper tak hingga kan 0 gitu ya. Jadi intinya sih begitu ya, supaya nanti tidak muncul nilai potensial listrik tak hingga. Soalnya potensial listrik tak hingga itu kan susah dimaknai ya, susah dimaknai secara fisika ya. Jadi pokoknya suku tak hingga itu dibuang gitu ya. Nah itu ya, terus kemudian dari dua potensial listrik itu di dalam dan di luar, kita masukkan ke tadi ya, dua kondisi tadi ya, dua syarat batas dan dua kondisi di tempat jauh ya, terkait dengan homogennya medan listrik. Nah ini syarat pertama ya, tadi ya, syarat batas pertama ya, bahwa potensialnya kontinu ya, di perbatasan antara banda elektrik dan ruang hampa. Ini kan, ya ini ya. Sehingga ini kita tinjau per ini ya, setiap L kan gitu ya, setiap L ya. Jadi nanti misalkan kita kelompokkan lah gitu ya. Untuk P0, P0 semua ya, untuk P1, P1 semua. Jadi sesuai dengan order dari polinomnya ya. Polinom ke 0 tadi P0 ya, polinom listrik ke 0. P1 polinom ke 1 gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya, nanti akan kita dapatkan ini ya. AL R besar ya. Kenapa kok R besar? Karena di perbatasan ya. Perbatasan kedua media ya. Itu kan R kecilnya sama dengan R besar, yaitu apa? Jari-jari bola itu ya. Nah, nanti ini kan ya. Jadi nanti ini AL R pangkat L sama dengan ini kan ya. BL R pangkat L plus 1 ya. Ini untuk L berapapun ya. Kecuali untuk 1. Termasuk
untuk 0 ya, untuk 0 juga termasuk kecuali untuk 1. Kenapa kok begitu ya? Kok untuk 1 spesial ya? Kenapa? Karena untuk 1 ada ini loh, ada E0 R cos theta. Nah ini yang harus diperhitungkan ya. Kan E0 R cos theta kan mengandung R pangkat 1 gitu ya, R besar pangkat 1. Jadi untuk L sama dengan 1 harus diperhatikan secara khusus karena ada tambahan suku ini kan. Suku apa ini? Suku homogennya tadi itu ya, min E0 itu. Jadi ini ya, ini khusus untuk apa ini? Untuk L1 ini kan, jadi untuk L1 berarti kan A1 ya. A1 R pangkat 1 gitu ya, sama dengan ini, ada tambahan ini kan ya. Minus negatif ya, negatif apa ini? E0R ya, terus nanti ini B1 ini kan, B1 ya R S1 tambah 1 berarti R kuadrat ya. Terus nanti kan kalian tahu P1 ya. P1 cos theta itu sama dengan apa? Saya tanya ke kalian nih. P1 cos theta sama dengan apa? P1 berarti polinomial Alexander order 1 ya, cos theta. Cos theta. Ya benar, cos theta ya. P1 cos theta sama dengan cos theta. Iya gitu. Jadi nanti digabung sama ini ya. Jadi di sini ada cos theta, nanti ada cos theta kan ya. Ini kan cos theta ya. Kalau P1 loh ya. Kalau P2 ya lain lagi. Ini cos theta. Sehingga nanti ini ya digabung ya. Jadi ini berlaku untuk semua L, tapi ini untuk khusus untuk L sama dengan 1 ya. L itu order ya. Order dari polinomial Alexandernya. Kemudian untuk yang kondisi kedua ya, yaitu terkait dengan tadi ya, komponen tegak lurus dari medan pergeseran listrik ya. Ini kan, kalau dinyatakan dalam potensial ya, epsilon R tadi di dalam band elektrik ya. Kalau epsilon 0 ya tadi di dalam ruang apa ya? ER ini band elektrik. ER ini apa ini? Epsilon R itu apa kemarin? Epsilon R itu apa? Epsilon R itu apa? Gimana? Kemarin loh. Epsilon R itu artinya Permitivitas relatif. benar. Permitivitas relatif atau dengan nama lainnya apa itu? Permitivitas relatif itu. Terkait dengan apa? Konstanta dielektrik. Ya, benar, konstanta dielektrik gitu ya. Jadi berapa kalinya gitu loh ya. Berapa kalinya ruang hampa gitu ya. Maksudnya gitu. Ini juga perlakuannya sama kayak tadi ya. Ya, kalau untuk apa itu L tidak sama dengan 1 kan gini ya. Tapi begitu L sama dengan 1 kan ada faktor ini loh, ada faktor ini kan ya. Ada faktor E0 cos theta kan ya. Ya, sehingga nanti ditambahkan ya cos theta-nya tadi ini. Ada suku ini kan ini ya. Ini untuk kan suku L sama dengan 1 ya. Cos theta kan soalnya ya. Cos theta. Cos theta itu kan ya P1 kan ya. Sehingga nanti digabung kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya. Kemudian kalau kita ini ya, kalau kita cermati ya dari dua hasil syarat batas tadi ya. Dua hasil syarat batas tadi nanti akan menghasilkan ini nanti ya bahwa AL itu sama dengan BL ya. Kalau kita gabung lah ya. Jadi nanti kita analisanya pertama untuk L yang tidak sama dengan 1 dulu ya. Ini loh. Kan kita dapat dua hasil tadi ya. Dua hasil yang tadi menggunakan kontinuitas potensial, yang kedua menggunakan apa itu? Komponen tegak lurus dari vektor pergeseran listrik gitu ya. Lalu kita substitusi gitu ya, kedua hasil tersebut ya. Kalau kedua hasil tersebut kita substitusi antara hasil dari kontinuitas dengan hasil dengan vektor pergeseran lurus, nanti akan menghasilkan ini, bahwa nanti AL sama dengan BL sama dengan 0. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Semua koefisien A dan juga B ya,
A itu kan koefisien yang di dalam ya, di dalam bahan dielektrik. B itu kan koefisien yang di luar bahan dielektrik ya. Itu semuanya 0 ya. Kecuali untuk yang L sama dengan 1 ya. Jadi semua suku itu nanti 0 gitu ya. Kecuali suku yang pertama. Nah, ini. Khusus untuk suku pertama ya, nanti kita gunakan suku pertama tadi ya. Nah, nanti kalau kita substitusi ya, antara yang diperoleh dari kontinuitas dengan yang tegak lurus, komponen tegak lurus dari vektor pergerakan, nanti hasil substitusi nanti kan menghasilkan A1 berapa, B1 berapa kan itu ya. Kalau tadi kan menghasilkan A1 0, B1 juga 0 gitu ya. Tapi untuk khusus untuk yang L sama dengan 1 nggak 0 ya, tapi apa? Ini nanti A1 sama dengan ini kan negatif ini ya. Nah, ini terus B1-nya ini ya. Jadi A1 itu yang di dalam bahan dielektrik, B1 yang di luar bahan dielektrik gitu ya. Jadi nanti artinya ya tinggal ini aja ya, tinggal komponen, maaf bukan komponennya, suku ya. Semua suku 0 ya. Kecuali suku yang orde 1 ini ya, A1 sama B1 gitu ya. Nah, selanjutnya kita fokus untuk yang di dalam bahan dielektrik, berarti yang ini kan terkait dengan yang A1 ya. Soalnya kan tergantung pertanyaan ya. Pertanyaannya kan nggak nanya potensial listrik di luar bola kan, tapi nanya potensial listrik di dalam bola, berarti kan terkait dengan A1 itu ya. Ya, jadi gitu. Jadi nanti terkait dengan A1 berarti apa? Terkait dengan ini kan. Minus 3 E0 ya, 3E0 per epsilon R plus 2 lah ini kan ya. Terus kalikan apa? Kalikan Z ya. Z-nya itu kan ini R cos theta. Jadi tinggal satu suku ya. Tadi kan katanya sukunya dari 0 sampai tak hingga, ternyata semuanya 0 ya. Kecuali yang suku L sama dengan 1. Suku L yang sama 0 juga ikut 0 juga gitu ya. Ya. Terus kemudian apa? R cos theta itu sama dengan Z ya. R cos theta sama dengan Z gitu ya dalam koordinat bola itu ya. Nah, jadi ini ya. Jadi nanti kita dapatkan bahwa potensial di dalam bola itu adalah 3 minus 3E0 per epsilon R plus 2 kalikan Z ya. Nah, itu kalau kita bandingkan ya dengan potensial yang di tempat jauh, coba kalian lihat ya, di tempat jauh itu potensialnya gimana? Di tempat jauh ya. Loh, tempat jauh potensialnya ini loh ya. Apa ini? Min E0Z, ini R cos theta itu Z ya. Tadi kan ya, R cos theta itu adalah Z. Jadi di tempat yang jauh itu adalah minus E0Z. Ya, minus E0Z. Sementara di dalam bola, apa ini? Minus 3 E0Z per epsilon 0 R plus 2. Gitu ya. Pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya adalah lebih besar mana ya nilainya ya? Potensial di tempat yang jauh dengan di dalam bola. Lebih besar mana? Atau gini. Mungkin akan lebih gampang dengan potensial lah medan listriknya ya. Jadi gini, kalau medan listrik di tempat yang jauh ya, yang tidak terdistorsi oleh bahan dielektrik itu tadi kan E0 ya ini loh. Medan listriknya kan E0 ini loh. Mana tadi? Ini kan E0 ya. Ya. Jadi kalau potensialnya ini kan sama dengan apa? Minus E0Z ya. Berarti kan kita bisa tahu kalau gitu apa? Medan listriknya adalah E0 ya. Itu di tempat yang jauh. Medan listrik di tempat yang jauh adalah E0. Tapi di dalam bahan dielektrik, coba kita lihat aja. Berapa itu? Ini kan E0 dikali 3 ya. Dikali 3 dibagi apa ini? Epsilon 0 R per 2. Atau kalau dilihat seperti inilah, nilai. Jadi E sama dengan E0 itu di tempat yang jauh ya. Di luar bahan dielektrik, tempat yang jauh. Kalau ini di dalam bahan dielektrik. Jadi berapa kalinya di dalam bahan dielektrik?
3 kali dibagi apa? ER plus 2. Kira-kira medan listriknya itu lebih besar atau lebih kecil di dalam bahan dielektrik dengan di luar bahan dielektrik di tempat yang jauh ya. Kalau lihat Sepertinya lebih besar yang Tergantung dalam. di dalam ya. permitivitasnya, Bang. Misalkan ini loh, kan kalian tahu konstanta dielektrik ya. Konstanta dielektriknya bahan itu biasanya berapa itu? Konstanta Dari satu. dielektrik. Lebih dari 1 kan ya? Iya, Kalau 1 itu kan berarti kan ruang hampa ya. iya. Coba katakanlah, masukkan aja ruang hampa ya. Rumah berarti kan 1. Coba berapa ini? 3/1 plus 2. Berapa itu? Ruang hampa loh. 1 kan berarti kan di dalam ruang hampa berarti apa? E sama dengan E0 ya. Tapi kalau di dalam bahan dielektrik bagaimana? Kan lebih dari 1 ya. Iya, lebih Berarti kecil, gimana? Pak. Lebih kecil. Ya, yang jelas di dalam bahan dielektrik, medan listriknya itu lebih kecil. Itu berlaku umum ya. Jadi berlaku umum. Bahwa medan listrik di dalam bahan dielektrik itu pasti lebih kecil dari di ruang hampa. Alasannya kenapa? Ya karena di dalam apa itu? Di dalam bahan dielektrik terjadi polarisasi. Polarisasi itu menghasilkan medan listrik juga ya, yang arahnya melawan medan listrik penimbulnya ya. Jadi kan ada misalkan ini ya, ada medan listrik penimbul arahnya ke kanan ya. Nanti timbul polarisasi. Polarisasi akan menghasilkan medan listrik yang arahnya melawan medan listrik penimbulnya tadi itu. Sehingga kalau dijumlahkan antara medan listrik yang asli ya, medan listrik asal ya, medan listrik penimbul dengan medan listrik oleh polarisasi nanti menghasilkan nilai yang lebih kecil gitu ya. Itu yang perlu kalian pahami, makna fisikanya begitu ya. Jadi makna fisikanya bahwa medan listrik yang dihasilkan oleh polarisasi itu mesti berlawanan dengan mesti melawan ya. Kenapa kok begitu ya? Penjelasannya ya terkait dengan itu tadi, muatan plus ke arah searah medan listrik penimbul ya, muatan negatif berlawanan dengan medan listrik penimbul, sehingga dari situ akan dihasilkan medan polarisasi yang berlawanan dengan, kan medan polarisasi itu kan dari plus ke minus gitu ya, sehingga kan akibatnya kan melawan ini kan, arahnya kan melawan medan listrik penimbul, sehingga resultan dari keduanya menghasilkan medan listrik yang lebih kecil dari medan listrik asalnya ya, medan listrik penimbulnya tadi gitu. Itu jawaban fisikanya ya. Oke ya, yang terjadi itu ya, jadi terjadi pengecilan ya. Sebenarnya yang menarik itu medan listrik di sekitar bahan dielektrik ya, yang nggak mungkin tadi itu ya. Tapi di sini nggak dibahas ya. Hanya dibahas ini medan listrik yang di dalam bahan dielektrik gitu ya. Oke ya, itu yang kemarin ya, yang kemarin belum kita bahas ya. Terus kemudian ini ada contoh lagi ya, benar ya. Sebenarnya hari ini kita mau membahas ini ya, energi di dalam bahan dielektrik ya, energi yang tersimpan ya, lebih tepatnya ya, energi yang tersimpan di dalam bahan dielektrik. Energi apa ya? Energi listrik maksudnya itu ya. Kalau kita bahas medan listrik berarti ya energi listrik. Kalau kita bahas medan magnet ya energi medan magnet ya. Tapi sebelumnya coba kita bahas inilah contoh berikutnya ya. Ya tentang ini perbatasan dua bahan dielektrik juga ya. Ya ini kan ya. Jadi pada bidang Z sama dengan 0 berarti kan bidang XC ya. Bidang XC ya. Pada gambar 4.28. Nah ini kan bidang XC berarti ini kan ya. Ini ya. 4.28 itu ada bahan dielektrik dengan suseptibilitas CA. Kemarin masih ingat ya suseptibilitas kemarin itu apa? Apa sih suseptibilitas? Kemarin sudah saya jelaskan ya, apa itu? Suseptibilitas adalah apa kemarin itu? Ini loh, suseptibilitas itu apa ini ya? Suseptibilitas adalah Kemampuan suatu kemampuan. bahan untuk berpolan. Iya, benar sekali. Benar ya, Octavian ya. Octavian ya, benar ya tadi ya? Iya, Pak. Nah, ya.
kemampuan ya, kemampuan sebuah bahan untuk mengalami polarisasi. Jadi ada yang gampang terpolarisasi, berarti apa? Suseptibilitasnya tinggi. Tapi kalau susah ya, susah terpolarisasi itu namanya suseptibilitasnya rendah. Itu benar ya. Jadi stabilitasnya GA, itu hanya elektrik ya, listrik berarti ya. Pertanyaannya adalah tentukan gaya pada muatan titik Q ya, pada jarak D di atasnya. Nah ini ya. Jadi di bawahnya itu ada band elektrik ya. Di bawah lantai. Lantai itu maksudnya XC ya. Tidak X itu lantai ya. Di bawahnya lantai itu ada band elektrik ya. Terus di atasnya sepertinya ruang hampa gitu ya. Terus di sini pada jarak D ya, pada jarak D dari permukaan band elektrik tadi itu diberi muatan Q. Ya, kayak gini ya. Nah, pertanyaannya adalah gaya kolomnya ya. Ya, kayak kolom kan pasti ya. Pada muatan ini gitu ya. Ya. Jadi langkah pertama kita harus cari dulu muatannya ya. Muatan yang ada di dalam bahan dielektrik ya. Gitu ya. Nah, kita tahu kalau medannya homogen ya. Kemarin kan kalau medannya homogen kan apa? Muatannya ada di mana kalau medannya homogen? Kan cuma di permukaan saja ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Kalau medan listriknya homogen berarti kan muatannya ada di permukaan bahan elektrik ya. Di dalamnya nggak ada ya. Karena apa? Kenapa? Karena saling menghilangkan antara bagian molekul yang plus sama bagian molekul yang minus ya. Saling bertemu ya, sehingga menghilangkan, sehingga yang tersisa tinggal yang di permukaan. Yang di permukaan kan nggak ada yang imbangi gitu ya dengan molekul tetangganya gitu. Gitu. Sehingga nanti kita sebut dengan nama sigma B. B itu artinya muatan terikat ya. Berarti kan polarisasi gitu ya. Kalau sigma berarti apa? P dot N ya. Kalau rho muatan di dalam berarti kan divergensi ya. Divergensi dari P. Tapi kalau yang permukaan ya ini kita dotkan dengan ini vektor permukaan ya. Vektor permukaannya, vektor yang tegak lurus permukaannya ya. Sebut aja vektor normal ya, vektor normal dari permukaannya tersebut gitu ya. Ya, jadi ini kan arah Z ya. Arah Z jadi arah polarisasinya ke sumbu Z ini ya. Arah polarisasi ke sumbu Z gitu ya. Berarti nanti kan jadi PZ. Gitu kan. Lah P itu kemarin kan ini ya. Polarisasi itu kan kemarin apa? Epsilon 0 GE E ya, E-nya arah Z ini ya. Jadi gini nanti. Epsilon 0 G tadi rumus polarisasi ya. Rumus polarisasi kan begitu ya, epsilon 0 G kalikan E, E-nya arah Z ya, karena ini normal kan, normalnya kan ya. Normalnya ke arah Z kan, soalnya kan lantainya bidang XC ya. Kalau bidang XC berarti kan vektor permukaannya atau vektor normalnya kan ke arah sumbu Z ya. Sehingga ini arah Z, komponen Z gitu ya. Nah, setelah itu lalu kita kan pertanyaannya kan gaya ya. Pertanyaannya kan gaya. Berarti kalau dia gaya ya, berarti kita gunakan hukum kolom ya. Hukum kolom berarti kan K, hukum kolom kan ini ya. K gitu kan. K Q1 Q2 gitu ya. K Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Kaki 1 Q2 per apa R kuadrat gitu ya. Nah, kemudian nanti akan diperoleh seperti ini ya. Seperti ini ya. Apa ini kok muncul kayak gini nih ya.
apa ini, min 1/4 pi epsilon 0 ya, R kuadrat. Ya, lalu apa ini? Ini terkait yang kita bahas di EM1 kemarin ya. Ya. Jadi itu seperti yang kita bahas kemarin terkait dengan itu loh, apa itu muatan bayangan itu ya. Ya. Tapi untuk khusus ini apa bahan ini ya, bahan logam ya. Jadi kalau dia bukan bahan dielektrik tapi bahan logam ya, kalau saya taruh di sini muatan plus ya, maka akan terdapat muatan minus ya di arah di dalam bahan logamnya ya. Jadi kalau misalkan ini coba saya singgung yang dibahas di M1 ya, di M1 kan ada metode bayangan ya untuk untuk menjelaskan distribusi muatan di permukaan logam, tapi di permukaan logam ya. Ya, jadi distribusi muatan di dalam permukaan logam itu bisa kita cari dengan menggunakan metode bayangan. Nah, itu sekarang mau kita gunakan tapi untuk bahan elektrik ya. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari ini metode bayangan ya. Metode bayangan nanti menghasilkan ini gitu ya. Ini adalah muatan bayangannya ya. Muatan bayangannya kan gitu. Jadi maksudnya itu kalau di sini muatannya plus ya. Di sini muatannya plus, maka nanti muatan bayangannya pasti negatif karena induksi ya. Induksi kan gitu ya. Jadi muatan plus akan menarik muatan negatif ya. Namanya induksi muatan ya. Induksi muatan terjadi pada bahan logam ya. Ya, maka di sini negatif ini kan, dikasih negatif ini ya karena dari muatan induksi yang dihasilkan muatan Ki tersebut gitu ya. Ya, jadi ini dari Griffith langsung diperlihatkan hasilnya ya. Ya, jadi anggapannya itu sudah dibahas di EM1 ya, di bab sebelumnya ya. Nanti bisa kalian lihat lagi di bab sebelumnya ya, di EM1 yang membahas tentang metode bayangan ya. Metode bayangan untuk permukaan logam ya di bidang XY nanti itu. Nah, kemudian kalau kita mau ngitung ininya ya, dari sini nanti ya, kalau mau ngitung distribusi ya, muatannya ya nanti tinggal ini aja ya, epsilon 0, lalu GE lah, ini E-nya ya, ini kan E-nya nanti ini ya, E-nya kan ini ya. Medan ininya ya, medan apa itu? Medan listriknya ya. Medan listriknya itu, nah ini. Jadi medan listriknya itu yang ini ya, yang ini dihasilkan oleh muatan tersebut ya. Sementara yang ini dihasilkan oleh medan homogennya gitu ya. Medan homogennya yang ini gitu ya. Ya, kemudian ini ya, bahwa rapat muatan B ya, kalau dikaitkan dengan yang kita bahas sebelumnya ya, dengan yang di ruang hampa kan ada ini kan GE per GE plus 2 ya, sehingga nanti kedua hubungan ini ya bisa kita satukan ya, sehingga nanti menjadi persamaan berapa ini 4,50 ya. Jadi dengan mengganti apa ini JB-nya tadi ya, atau lebih tepatnya ini ya, ini kayaknya ini di ya
sigma B ini sama sigma B ini diinikan ya. Dipindah ruas sepertinya ini ya. Pindah ruas lalu di apa itu? Persamaannya diatur ya sehingga nanti menghasilkan ini gitu ya. Nah, kemudian kembali ke persoalan yaitu menghitung gayanya ya. Menghitung gayanya ya. Sepertinya ini menghitung gayanya lewat ini ya, lewat apa ini? Lewat potensial listrik sepertinya ini ya. Jadi tidak langsung menggunakan K Q1 Q2 per R kuadrat ya, tapi lewat V ya. Nanti dari V baru diubah ke E ya, menggunakan rumus bahwa E ya, E sama dengan negatif ya, negatif dari turunan potensial listrik ya, arah normal gitu. Sepertinya sih gitu ya kalau saya lihat di uraian di bukunya Griffith ini gitu ya. Nah, sehingga nanti yang terjadi kalau dinyatakan dalam muatan, ini kan dalam rapat muatan ya. Kalau di dalam apa itu, dalam total ya, total. Berarti kan berarti kan total ya. Itu ya total berarti apa muatan ini dikalikan dengan luasan atau lebih tepatnya diintegralkan ya. Diintegralkan ke seluruh luasan dari permukaan dielik tersebut ya. Ya. Sehingga nanti akan menghasilkan ini nanti ya. Ini terus ini kan Q total ya. Ini mirip dengan yang dibahas di metode bayangan pada logam itu ya. Jadi nanti ini kan menghasilkan ini ya. Ini semua ini loh. Ini kan Q total ya, seperapa ini? Seper 2pi ya. Integralnya itu loh ya. Jadi integral ini ya, seper 2pi ini dengan permukaannya nanti akan menghasilkan Q total, Q keseluruhan ya, integral ke apa itu? Ke seluruh luas permukaan. Jadi Q yang polarisasinya ya, Q yang dihasilkan dari polarisasi itu nanti sama dengan Q yang tadi itu ya, Q yang di atas sejauh D tadi itu. Nah ya, kemudian kita mencarinya tidak secara langsung ya, tapi lewat ini ya, lewat potensial listrik ya, inilah. Nah ini kan, menggunakan potensial listrik ini ya. Jadi di sini kan dikatakan potensial listriknya oleh dua muatan ya, oleh muatan bebas yang tadi yang berada pada jarak D dari permukaan tadi ya. Jadi maksud saya ini adalah muatan bebas ya. Yang muatan terikat yang di dalam ini kan, di dalam bahan dielektrik ya, muatan polarisasi ini ya. Jadi ini menggunakan rumus seperti yang di bahan konduktor itu ya, metode bayangan itu ya. Ini kan, jadi ini adalah muatan asli, ini muatan bayangannya ya. Cuma bahan dielektrik tadi itu ya. Ini. Ya, muatan asli pada jarak D, muatan bayangannya pada jarak minus D ini ya. Karena di dalam ini kan ya. Lalu kemudian potensial ini ya, potensial ini pada jarak apa ini? 00D, berarti potensial di D, D berarti kan di ininya ya, di apa itu? Di tempat muatan tersebut ditaruh tadi itu ya. Nanti potensialnya itu jadi dimasukkan pada jarak pada Z sama dengan D ya. Kalau pada Z sama dengan D berarti kan tinggal suku ini ya. Bentar ini. 00D ya. 00D berarti di sini ya. Ini 0 ya. 0 di sini menjadi apa? 2D ya. Ya, berarti
pada 0, berarti apa ini? Ya tinggal ini ya berarti ya. Tinggal suku ini aja kan ya. Nah, ini untuk apa ini? Untuk apa ini? Z, berarti di dalam band elektrik nih ya. Jadi sepertinya ini ditinjau untuk 2 daerah ya. Yang pertama ini adalah untuk daerah di atas band elektrik, berarti ruang hampa ini ya. Ya, di dalam ruang hampa, berarti yang ini kan ya. Jadi V ini kan berarti kan di atas permukaan band elektrik, berarti di ruang hampa ya. Sementara yang ini ya, ini adalah untuk ini, apa ini? Daerah di dalam band elektrik ya. Ya, soalnya di dalam band elektrik itu berarti kan Z-nya negatif gitu ya. Jadi maksudnya itu gini, kalau di dalam ruang hampa kan ada 2 muatan ya, muatan asli sama muatan terikatnya gitu ya. Dan terikatnya gitu ya. Tapi kalau di dalam band elektrik ya, kalau di dalam band elektrik berarti nanti ini kan apa ini berarti? Iya, ini maksudnya tuh gini ya, untuk muatan ini loh. Ini muatannya jadi gabung nih ya, Q plus QP pada titik 00D, dari posisi tadi ya. Muatannya jadi bertemu di situ ya, tapi ini untuk berlaku untuk Z yang negatif gitu ya. Ya, ini perlu di-clear-kan dulu nih ya. Yang ini loh, persamaan berapa ini? 453 ini ya. Untuk berikutnya ini menggunakan ini tadi ya, kontinuitas tadi ya. Menggunakan kontinuitas tadi, dan juga untuk pada tempat yang jauh gitu ya. Jadi nanti menggunakan ini rumus syarat yang terkait dengan apa itu, komponen tegak lurus dari vektor pergeseran listrik ini loh ya. Ini kan. Tapi nggak nol kan ya, nggak nol karena beda dengan yang tadi. Kalau itu soal tadi kan nol, tapi di sini, nah ini. Kenapa? Karena ada muatan ini ya, ada muatan di perbatasannya itu ya. Ini loh. Ini kan muatan di perbatasannya tadi itu ya. Minus 1/2pi ini kan muatan yang tadi itu, mana tadi ini. Nah ini kan muatan di perbatasan ini tadi ya. Jadi beda dengan yang kasus yang gangguan medan listrik oleh bahan elektrik ya. Untuk ini ternyata selisih komponen tegak lurus pergeseran listriknya nggak nol, tapi sama dengan ini. Gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya kalau menentukan gayanya ya, lalu menggunakan ini ya, 1/4pi epsilon 0 Q B ya. Ini hukum ini ya, hukum kolom biasa ya. Cuma QB-nya nanti diganti dengan ini tadi ya, QB-nya diganti dengan
ini kan ya. QB-nya diganti dengan ini, jadi nanti menjadi ini. QB sama dengan ini kan, minus GE plus GE per 2Q, masukkan ke sini ya, GE per Q. Nah, ini jadi Q kuadrat ya. Nah itu, jadi persoalannya sebetulnya hanya mencari ini kok ya, mencari muatan B-nya itu tadi ya. Muatan B ini diperoleh dari apa? Dari mengintegralkan ini ya. Mengintegralkan ini loh. Mengintegralkan ya ini, mengintegralkan ini ya. Diintegralkan ke luas permukaan ya. Dan ini prosesnya persis sama dengan yang dilakukan di metode bayangan pada muatan bahan logam ya, bahan konduktor ya. Jadi persis sama cara mengintegralkannya ya. Cuma di sini kan perbedaannya itu kan apa itu? Ada polarisasi ya. Kalau di medan dalam bahan konduktor itu ya muatan bebas ya, bukan muatan polarisasi atau bukan sigma B ya untuk yang bahan konduktor itu ya. Oke, saya lanjut aja ya ke topik bahasan yang mau kita bahas hari ini, yaitu tentang energi dalam bahan dieelektrik ya. Nah, ini kan ada rumus kayak ini ya, W sama dengan setengah CP. Saya kira kalian sudah mengenal rumus ini ya. Rumus ini kan rumus kapasitor ini ya, ini kan. Jelas-jelas di sini kan ya. Ini adalah rumus apa energi yang tersimpan dalam kapasitor ini ya. W sama dengan setengah CV kuadrat ya. Ya. Di mana C-nya ini adalah C kapasitor tapi bukan di ruang hampa ya. Tapi di dalam bahan dieelektrik. Jadi nanti perlu saya kalikan dengan konstanta dieelektrik ya. Jadi C sama dengan konstanta dieelektrik dikalikan konstanta kapasitor itu kalau kosongan ya. Kalau dia berada di apa itu di ruang hampa ya gitu ya. Jadi apa itu adalah energi dalam kapasitor ya, setengah CV kuadrat dengan C-nya adalah kapasitansi kapasitor yang berisi bahan dieelektrik gitu ya. Nah, kemudian kalau itu kita kaitkan ya dengan rumus energi medan listrik ya di dalam ruang hampa ya. Ruang hampa yang kita terapkan di dalam bahan dieelektrik kan. Kan kalau kita bahas di M1 itu kan energi dalam medan listrik ya. Energi medan listrik itu kan ini ya, W sama dengan apa ini? Setengah epsilon 0 integral E kuadrat T ya. Ya, jadi kalau medannya hidrogen ya pakai integral ya. Kalau medannya homogen ya langsung aja ya E kuadrat kali volume kan itu ya. Ini kan elemen volume itu ya. Nah itu. Jadi kalau itu kita terapkan ya pada medium ya bahan dieelektrik ya, jadi nggak ruang hampa ya, maka nanti apa? Ada tambahan faktor ini loh, epsilon r, ada tambahan apa? Faktor pengali K. Bedanya kan itu aja sih ya, antara di dalam medium sama di bahan dieelektrik itu kan ada tambahan faktor K ya. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan kapasitor tadi kan ya. Ya, kalau di ruang hampa kan W sama dengan setengah CV kuadrat kan gitu ya. Kalau di dalam baterai kan tinggal dikalikan dengan ini kan, epsilon 0R. Ini juga sama ini. Ya, kalau di ruang hampa begini ya. Kalau di dalam baterai tinggal dikalikan dengan ini kan, epsilon R. Jadi ngikuti perumusan yang ada di dalam kapasitor ini, ceritanya gitu ya. Nah, terus kemudian kan di sini kan apa? Sebetulnya E kuadrat sebetulnya itu kan kalian tahu ya, medan listrik itu kan besaran vektor ya. Ya.
Jadi sebetulnya E kuadrat itu berasal dari apa? E dot E gitu ya. Itu yang perlu kalian pahami dulu ya, bahwa E kuadrat itu berasal dari vektornya ya, berarti apa? Vektor E dot vektor E, sehingga menjadi E kuadrat. Nah, kita tahu ya bahwa apa? Bahwa epsilon 0 E dikalikan epsilon R itu sama dengan apa? Epsilon 0 dikalikan epsilon R itu sama dengan apa? Ini loh, ini saya kalikan ini ya. Epsilon 0 saya kalikan dengan epsilon R menjadi apa itu? Epsilon 0 dikalikan epsilon R menjadi apa? Epsilon, Pak. Apa? Yang keras? Epsilon. Epsilon kan Epsilon gitu ya. aja. Ya, jadi epsilon kan. Jadi epsilon itu apa sih? Permitivitas di dalam bahan dielektrik ya. Kalau epsilon 0 itu kan di dalam ruang hampa ya. Nanti jadi epsilon ya. Ya. Nah, kemudian epsilon kali vektor E kan menjadi vektor D gitu ya. Ceritanya gitu ya. Jadi epsilon dikalikan vektor E menjadi vektor D. Jadi artinya kalau dalam bahan dielektrik ya energi medan listrik itu adalah setengah vektor D dot vektor E ya. Vektor pergeseran listrik dot vektor pergeseran E ya. Dikali volume ya, ditegalkan ya. Kalau hidrogen ya, kalau mungkin kan tinggal dikali dengan volume kan gitu aja. Ya, jadi ini. Jadi rumusnya ini ya. Rumus inilah. Nah, kemudian ini dinyatakan dalam bentuk yang lain ya. Yang dalam bentuk yang lain yaitu terkait dengan apa ini? Pertambahan muatan ya. Jadi kalau ada pertambahan muatan berarti kan ada pertambahan energi gitu ya. Ini kan. Jadi pertambahan muatan sama dengan pertambahan energi kan rumusnya berarti kan ini kan. Kita tahu bahwa apa? Energi ya. Itu energi ya, kerja itu energi ya. Energi itu kan sama dengan Q kali V ya. Energi kan sama dengan Q kali V ya. Gitu kan. Jadi kalau ada pertambahan muatan berarti delta Q berarti kan terjadi pertambahan energi berarti delta W ya. Delta W sama dengan delta Q kalikan V. Nah, delta Q-nya ya ini. Delta Q-nya berarti kan rho dikalikan volume kan ya. Rho kalikan volume. Volumenya kan dot ini kan ya. Ya, jadi delta rho dikalikan elemen volume. Ya. Elemen volume. Nah, terus kemudian kita tahu dari hukum Gauss ya. Kita tahu dari hukum Gauss bahwa divergensi D itu sama dengan muatan bebas gitu ya. Divergensi D berarti kalau gitu perubahan rapat muatan volume ya. Berarti kan terkait juga dengan perubahan ini kan ya. Perubahan pada medan D gitu ya. Perubahan pada medan D. Jadi ini kan. Jadi apa perubahan pada F berarti kan sama aja dengan divergensi dari perubahan medan D. Gitu ya. Sehingga nanti dari situ kita bisa ganti apa ini perubahan rho menjadi ini kan ya. Divergensi dari perubahan medan D ya. Dikalikan apa? Potensialnya begitu ya. Kan potensial. Kemudian berikutnya digunakan ini rumus apa ini? Rumus analisa vektor ya. Rumus analisa vektor ya bahwa divergensi ya dari ini sama ini kan sebenarnya kayak turunan UV gitu ya sebenarnya. Karena kalian tahu operator nabla atau operator del itu kan operator turunan ya. Jadi kayak turunan dari UV kan sama dengan apa? U aksen V ditambah UV aksen kayak gitulah. Soalnya ini kan operator turunan ya. Jadi kan U-nya itu kan terkait dengan D ya, V-nya terkait dengan potensial gitu ya. Ini kan. Ya ini kan U aksen V plus UV aksen begitu ya. Ya, terus nanti dikaitkan dengan ini gitu ya. Dikaitkan dengan ini nanti. Nah, nanti ini sehingga apa?
Ini menjadi terurai menjadi ini kan. Jadi 2 suku ya. Jadi 2 suku ini nanti ini ya. Jadi 2 suku. Ya. Jadi suku ini loh, ini kan sebetulnya ini ya, berarti kan sama artinya dengan suku ini ya. Suku ini tuh kan ini ya, dikurangi ini gitu ya. Dikurangi dengan ini nanti. Nah, kemudian ini kan apa ini? Ini kan divergensi bukan divergensi, gradien ini ya. Gradien dari potensial listrik kan sama dengan negatif ya. Negatif medan listrik kan itu ya. Gradien dari potensial listrik sama dengan negatif makanya jadi plus ya karena dikurangi kan tadi kan dikurangi ya. Jadi ini itu kan sama dengan ini dikurangi ini ya. Terus dikurangi negatif jadi plus kan itu ya. Nah itu. Terus kemudian berikutnya adalah ini ya. Ini nanti ini adalah 0 ya karena ini ya. Karena saling menghilangkan ya. Ini ya dari menurut teorema divergensi ya. Suku pertama ini kalau kita integralkan ke seluruh ruang pasti akan 0 karena saling menghilangkan itu ya. Sehingga nanti tinggal ini ya. Tinggal suku yang kedua gitu ya. Suku yang kedua ya. Lah, kemudian dari suku yang kedua itu ya. Ini kan jadi intinya kan perubahan energinya itu ya, itu kan sama dengan integral dari perubahan pergeseran listrik ya dot medan listriknya kan gitu ya. Sementara berikutnya ini D-nya diganti ini ya sepertinya ya, D-nya diganti dengan apa ini epsilon E. Nanti jadi ini kan yang suku ini ya, sehingga nanti jadinya ini turunan dari D ini ya. Nah, jadi ini kan. Nanti jadi E dot E ya, E kuadrat, nanti kembali ke situ lagi ya. E dot E kan jadi E kuadrat gitu ya. Ya sebetulnya nanti hasil akhirnya juga sama persis dengan yang tadi kita gunakan cara kapasitor tadi ya. Coba kalian lihat 458 ini loh. 458 kan persis kayak yang sebelumnya berapa ini? 4,58 ya, W sama dengan setengah integral D dot E Dito ya, 458 kan sama dengan yang ini tadi, yang pakai kapasitor ini kan ya. Mana tadi? Ini kan? Ya, setengah D dot E Dito kan sama aja ya. Ya, cuma di sini lebih rumit ya. Ya, artinya pakai cara medan ya. Ini kan pakai cara medan listrik gitu ya. Penjabarannya lebih rumit ya, tapi hasilnya ya sama kan ini kan, hasilnya kan ini kan ya. Daripada pakai metode kapasitor ya. Metode kapasitor kan menggunakan metode energi kan itu. Jadi kalau menggunakan metode kapasitor dan menggunakan metode energi lebih gampang ya mendapatkannya ya. Ini kan lebih simpel ya. Nah, langsung ini kan hasilnya ya, pakai metode energi kan itu ya. Dibandingkan pakai metode medan atau vektor ini, metode vektoran ini. Pakai analisa vektor kan ya. Ya, itulah sebabnya ya kenapa kok orang lebih suka menggunakan metode energi atau metode skalar ya dibandingkan dengan metode medan. Metode medan itu berarti kan metode vektor ya, karena metode vektor itu biasanya tuh prosesnya itu lebih panjang ya, menggunakan analisa vektor tapi hasilnya sama ya. Sehingga kadang orang lebih menyukai metode skalar atau metode potensial ya daripada menggunakan metode metode medan atau metode vektor itu ya. Hasilnya toh sama ya. W sama dengan setengah integral D dot E dt kan sama dengan tadi ya. Apa tadi ini ya. W sama dengan ini kan setengah integral D dot E. Tapi dia langkah-langkahnya kan lebih ini ya, lebih ringkes ya. Sementara ini aja pakai perkalian UV gitu ya. Bukan perkalian UV turunan UV kan ya.
hasilnya nah, sama juga ya. Jadi prinsipnya ya atau intinya dari pembahasan kita itu bahwa energi yang tersimpan ya di dalam bahan elektrik ya, itu melibatkan vektor pergeseran listrik gitu ya. Vektor pergeseran listrik D ya. Gitu ya. Karena vektor pergeseran listrik D itu kan bergantung sama media ya. Soalnya D itu kan sama dengan epsilon kalikan E gitu ya. Tapi sebetulnya ini berlaku umum ya. Jadi rumus bahwa energi W sama dengan setengah integral D dot ini berlaku umum, tidak hanya di dalam bahan elektrik ya. Berlaku juga di dalam ruang hampa ya. Cuma nanti kalau di dalam ruang hampa itu kan D-nya sama dengan epsilon 0 kan itu ya. Jadi persoalannya hanya masalah epsilon 0 sama epsilon gitu aja sih sebetulnya. Soalnya hanya masalah itu saja itu ya. Nah, kemudian ini soal ya. Bukan ini ya, bukan. Ya, terus kemudian ini ya. Ini juga perlu kita bahas juga terkait dengan ini ya, dengan apa itu 455 tadi ya, 455 tadi mana nih? Ya, kaitannya dengan ini loh, saya mau menjelaskan ini ya, bahwa usaha ya, usaha akibat adanya perubahan muatan ya, perubahan muatan di dalam bahan elektrik itu di sini kan kalau ya ada 3 suku ya, 3 suku ini terkait dengan adanya muatan bebas ya, adanya muatan bebas. Yang kedua adanya muatan polarisasi tadi ya, muatan terikat, muatan polarisasi. Nah, ada tambahan suku lagi yaitu yang disebut dengan nama ini apa itu ya, energi dari springnya ya. Jadi energi kayak spring itu kan kayak pegas gitu ya. Ya, jadi eh, jadi sebetulnya kan kalian tahu ya, pegas itu kan berarti kan terkait dengan osilasi ya. Osilasi berarti kan tidak dalam keadaan ini ya, tidak dalam keadaan setimbang gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan setimbang maka nanti ya energinya cuma ini aja ya, energi dari muatan bebas sama muatan terikat ya. Tapi kalau dia dalam kondisi belum setimbang ya, maksudnya itu terjadi perubahan terus ya, baik perubahan muatannya bertambah atau muatannya berkurang, dan nanti melibatkan ini ya, melibatkan energi istilahnya apa ya, energi ketidaksetimbangan ya, atau disebut dengan nama energi spring ya, energi osilasi ya. Spring kan terkait dengan kayak semacam energi getaran gitu ya. Tapi kalau setimbang ya cuma 2 suku ini aja, wave free sama dengan wave bond. Tapi di sini nggak dibahas lebih lanjut ya. Sebenarnya yang menarik terkait dengan ini loh, energi spring ini ya. Bagaimana tuh energi spring itu ya, tapi di sini enggak. Kalau yang kita bahas sebelumnya kan terkait dengan ini kan, muatan bebas, muatan terikat yang tadi ya, yang soal, kita bahas soal tadi itu ya. Itu kan sebetulnya kan itu. Ya ini sebetulnya pembahasannya nggak terlalu banyak sih, nggak seperti yang kemarin ya.
Iya, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan ya, tapi masih cukup banyak waktu Pak ini. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ada bagian-bagian yang mungkin tadi yang kurang jelas ya dari yang saya jelaskan, silakan kalau ada pertanyaan. Waktunya cukup panjang ini ya. Ada setengah jaman lah, 30 menitan lah. Nah, Silakan. permisi Pak. Silakan. Pak Itu Tahila. yang Pak persamaan. Tahila ya. Oh iya Pak. Untuk yang persamaan 454 itu Pak Tahila 454. ya. Ini Pak Tahila, Muhammad Pak Tahila ya. Iya Pak, iya Pak. Ya. Gimana Untuk yang persamaan? persamaan 454 itu Pak. 454 ya. Ini ya Pak Tahila ya. 454 ya. Ini ya. Iya Pak. Itu Nah. itu kan gaya Padaki untuk yang ini apa ya? Untuk yang hanya untuk yang Z sama dengan 0 ya Pak ya? Atau sama seperti atau bisa juga dipakai 453 dan 455 itu Pak? Gaya ini ya, ini kan gaya antara dua muatan ya. Jadi muatan bebas sama muatan terikatnya tadi itu ya. Apa ditanyakan Pak Tahila? Terkait dengan apa tadi? Ini kan kalau dalam kalimat ke yang ini apa ya, ke yang sama Z sampai dengan 0 ya Pak ya. Nah itu apakah juga ada hubungannya dengan Z sama yang lebih dari 0 ataupun yang kurang dari 0 itu Pak? Iya. Tentang gaya ini ya. Ya. Pak Tahila ya. Jadi gini. Tadi kan ada dua perumusan potensial ya tadi ya Pak Tahila. Ini kan. Yang pertama kan potensial ini loh 4.52 ya. Ya. 452 ini kan potensial di Z sama dengan di Z positif. Artinya apa? Ini adalah potensial di media di atasnya band elektrik, berarti ruang hampa ya. Dari band elektrik kan ruang hampa ya. Sementara yang ini yang 453 ya. 453 ini adalah potensial listrik di dalam band elektrik. Soalnya ini loh untuk ini. Ya. Cuma tadi saya kan belum clear masalah ini loh. Tadi saya kan sempat bingung ini loh. Ada ini loh. Muatan Q ditambah QB pada 00D ya. Tadi saya belum jelas tentang terkait dengan ini ya. Tadi ini saya sempat kebingungan di sini tadi ya. Tapi menurut Griffith bahwa potensialnya itu seperti ini ya. Ya gitu ya. Nah, kalau itu ya. Ya, kemudian kalau itu ya dikaitkan dengan ini perhitungan gayanya kan ya. Perhitungan gayanya sih. Sepertinya kalau saya amati dari langkah-langkah yang ditulis oleh Griffith ini ya, sepertinya sih keterkaitannya itu enggak ada di sini ya. Jadi kayaknya membahas secara sendiri-sendiri. Jadi kalau tadi membahas potensial ya, tadi kan dugaan saya kan dia dari potensial, lalu dia menghitung medan, ternyata enggak ya, ternyata langsung menggunakan hukum kolom ternyata ya. Tadi dugaan saya ternyata enggak. Ternyata dia bahas potensialnya itu begini gitu ya. Terus kemudian berikutnya baru terakhir dia ini menghitung gaya ya. Menghitung gaya itu pun dia langsung menggunakan hukum kolom ya. Ya, menggunakan hukum kolom. Jadi di sini anggapannya itu adalah ada dua muatan gitu ya, Pak Tahila ya. Muatan pertama itu muatan Q ya, berada pada jarak D gitu ya. Jadi gini gampangnya ini. Ini kan muatan Q ada pada jarak D ya. Muatan kedua itu muatan bayangan gitu ya. Disebut dengan nama QB. Itu dia berada di jarak minus D. Berarti di bawah sini. Kan bayangan itu ya. Kan muatan bayangan, muatan khayalan kan itu ya. Jadi bukan muatannya sebenarnya. Sebenarnya muatannya itu ada di permukaan gitu ya. Jadi sebenarnya muatan faktanya itu muatannya ada di permukaan banda elektrik ya. Cuma seakan-akan ya, seakan-akan jumlah seluruh muatan yang ada di permukaan itu ya,
itu seakan-akan itu seperti sebuah muatan titik yang berada pada jarak minus D di dalam bahan dielektrik. Nah, seperti gitu ya. Jadi kayak semacam apa ya, istilahnya ekivalen lah. Ekivalennya ya. Tapi faktanya nggak seperti itu. Faktanya adalah muatannya ada di permukaan ya. Tidak berada di dalam bahan dielektrik ya. Ya, cuma untuk perhitungan gayanya itu dibuat ekivalen ya. Jadi muatan yang ada di permukaan keseluruhan tadi ya, mulai dari seluruh ya, di seluruh luas bidang E ini, itu bisa diganti atau diekivalenkan dengan sebuah titik muatan yang berada pada jarak minus D. Jadi di sini ya kayak metode bayangan, seperti yang di M1, cuma di M1 kan bahan logam ya, bahan konduktor, ini bahan dielektrik. Ya, jadi gitu. Sehingga nanti perumusannya kan gitu, jadi QB itu kan total tadi ya, QB itu kan total integral tadi ya, QB kan integral ini. Nah, QB itu kan integral ini sebetulnya ya, integral dari sigma B ini kan. Dari apa ya, dari X dari min tak hingga sampai tak hingga, dan Y dari min tak hingga sampai tak hingga, pokoknya sepanjang subuh X, sepanjang subuh Y kan itu ya. Dari min tak hingga sampai tak hingga. Seperti yang di apa itu metode bayangan di M1. Ya, sehingga berapa jarak kedua muatan kan 2D kan gitu ya. Kan kita tahu di hukum kolom itu kan Q1 Q2 per R kuadrat ya. R itu kan jarak kedua muatan ya. Q jaraknya D ya, dari lantai ya. Sementara QB jaraknya D juga, cuma arah bawah dari lantai, sehingga jarak keduanya kan menjadi 2D. Gitu kan. Nah, terus kemudian jadi gitu. Ini kan sebenarnya hukum kolom. Terus apa? QB-nya diganti ini ya, Fatahila ya. QB-nya diganti dengan ini. QB itu diganti dengan ini loh ya. 451 Pak ya. Diganti ini kan. Dari integral kan sebenarnya ini dari integral ini ya. Jadi sebenarnya pembahasan ini sangat terkait dengan pembahasan metode bayangannya di M1 ya. Ya. Jadi pembahasan di sini sangat terkait sekali dengan metode bayangannya. Jadi nanti itu diganti dengan ini ya. Sehingga nanti jadinya ini Fatahila ya. Nah, jadi kuadrat kan ya. Ini jadi ini. Jadi kalau saya amati ternyata pembahasannya itu sendiri, bahas potensial sendiri, bahas apa itu gaya listrik sendiri. Jadi artinya pembahasannya tidak saling bergantung. Jadi misalnya untuk membahas gaya kita harus bahas potensial. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata dibahas sendiri-sendiri ya. Tidak saling bergantung antara hasil yang satu dengan hasil sebelumnya. Tadi dugaan saya kan saling bergantung, ternyata tidak ya. Ternyata Griffith membahasnya sendiri-sendiri ya. Penjelasannya begitu ya, Fatahila ya. Jadi Ya, baik, Pak. Ya, mungkin ada ya. Mungkin ada yang jadi untuk memahami ini lebih bagus lagi, coba kalian buka lagi pembahasan tentang metode bayangan ya di EM1 terkait dengan permukaan konduktor. Itu sih. Biar apa itu benang merah, istilahnya benang merah itu keterkaitan ya. Benang merah antara bahasan ini dengan sebelumnya itu nampak gitu ya. Ada yang lainnya lagi, masih ada waktu kok, masih ada waktu 15 menit lah. Silakan. Kalau ada yang tidak jelas dari penjelasan saya ya. Nggak ada ya? Nah, benar. Sebetulnya soal yang inilah, ini kan ada contoh soal juga ini ya. Sebenarnya bukan soal ini, bukan contoh soal, tapi soal ini ya, problem ini ya. Ini sebenarnya kan ya ada inilah, ada kemiripan dengan yang saya bahas barusan ya. Bedanya apa? Kalau tadi kan
pakai Kartesian tadi. Ini kan pakai Kartesian tadi ya, ini loh. Kan pakai Kartesian ini yang saya bahas ini loh ya. Kalau ini kan pakai koordinat bola ini yang ini loh, yang di problem ini loh. Di problem ini kan pakai koordinat. Ini kan ini logam ini ya. Ya, logam terus dilapisi dengan apa ini bandi elektrik kan itu ya. Ya, terus ditanyakan apa ini energi jadi energi dari konfigurasi ini ya. Berarti kalau menghitung ini ya bisa kita gunakan ini rumus ini juga bisa ya, rumus ini loh. Setengah D dot E ya. Jadi nanti kita integralkan ya ke seluruhnya ya, mulai dari logam ya, mulai dari logam sampai ini. Cuma khusus untuk logam kan kalian tahu ya, di dalam logam itu medan listriknya bagaimana? Ini logam ya, konduktoran ini ya. Di dalam konduktor medan listriknya bagaimana? 0, Pak. 0 ya. Otomatis kalau E-nya badi nanti artinya nggak perlu dihitung ya. Jadi nanti integralnya ya ini, integralnya nanti hanya di ini, di bahan ini lah, pelapisnya ya, misalnya bungkusnya ini ya. Jadi nanti integralnya mulai dari berapa ini? Mulai dari RA sampai RB ya. Ya, integral volume tapi ya, bukan integral jarak ya. Jadi nanti permukaan bola dikalikan ini jarak keluarnya ya. Jadi yang nanti kalau tanya energi berarti ini integralnya ini loh. Dari apa ini? Dari R kecil ya. R kecil A sampai R kecil B ya. Ya, kan volume. Volume berarti hitung dulu ini permukaan bolanya ya. Jadi atau gini dulu. Ya, ini sambil mengingat Wismatnya ya. Sebentar. Elemen volume untuk permukaan bentar. Elemen volume kalau dinyatakan dalam koordinat bola itu gimana? Ini sambil ingat-ingat Wismat ya. Mumpung masih ada waktu, enggak apa-apa lah. Elemen volume ya. Elemen volume kalau dinyatakan dalam koordinat bola itu gimana? Kalau kalian dalam Kartesian kan tahu ya, dot atau dov ya. Maaf. dt atau dto. Kalau dalam Kartesian kan dx, dy, dz. Oke ya. Gampang kalau Kartesian ya, dx, dy, dz. Kalau dalam koordinat bola gimana? Ingat ya, sambil ingat pelajaran fisika matematikanya. dv ya, elemen volume ya, atau dto. Kalau dalam koordinat bola bagaimana? Sin theta. Gimana? Nggak apa-apa, kalian jawab aja. Salah nggak masalah ya. Gimana? Pada sin theta dr dc d. Siapa? Ini Gregorius ya, Gregorius Abioso. Iya, Pak. Ya, gimana? Iya. Gimana? Seingat Panggilannya saya siapa? itu, Gregorius atau Abioso? Gregorius ya. Greg, Pak. Greg. Ya gimana, Greg? Seingat saya itu Hah? R kuadrat sin theta Benar. dr R kuadrat sin theta, benar. R kuadrat sin theta terus dr d theta dc. ya, benar sekali ya. R kuadrat sin theta, benar ya. R kuadrat sin theta dr d theta dc ya, benar. Kenapa kok begitu? Ya nanti ada kaitannya dengan itu ya, apa istilahnya itu elemen-elemennya ya. Jadi ada elemen dr, tadi ada dr ya. Lalu nanti ada elemen di theta. Kalau di theta kan dikasih r ya. Jadi sebetulnya kan r di theta ya. Memang harusnya gambar itu ya. Tapi ya, jadi r di theta untuk di theta ya. Lalu dikalikan apa itu? R sin theta dv ya. R itu dikalikan dr ya. Nanti jadinya itu benar. Yang tadi disampaikan Greg ya, bahwa R kuadrat sin theta dr d theta dv ya. Itu nanti diganti itu. Terus kemudian nanti kita integralkan ke permukaan bolanya ya. Ya. Kalau kita integral ke permukaan bola berarti yang kita kerjakan kan dua variabel ya. Yaitu apa? Variabel theta sama variabel v. Oke ya. Sekarang pertanyaan saya gini. Kalau variabel theta itu nilainya dari berapa sampai berapa? Variabel theta. Atau variabel theta itu menyatakan apa ya? Nol sampai V bukan, Pak? Ya benar, 0 sampai V ya. 0 sampai V. Kenapa?
itu kan sudut terhadap sumbu Z ya, sumbu Z positif kan ya. Iya. Dari theta sampai pi. Pi ya, pi 180 derajat maksudnya ya. Oke. Kemudian kalau yang variabel satunya V, bagaimana itu? Sampai 2pi, Pak. Iya, sampai 2pi. V itu menyatakan apa sih? V itu. Sudut V itu menyatakan apa? Sudut V itu. Sudut terhadap bidang XY, Pak. Sudut gini. Sudut komponennya ya, komponen vektor pada bidang XY terhadap apa? Sumbu apa? Sumbu Z. Nah, kok sumbu Z? Sumbu Z itu theta. Kalau theta terhadap sumbu Z ya. Theta itu adalah sudut terhadap sumbu Z. Tapi kalau V, sudut V, bukan sumbu Z, tapi apa? Sumbu X. X. Ya, gitu. Jadi kalau saya integralkan ya, saya integralkan gini. Jadi saya integralkan ini apa itu? R kuadrat ya. R kuadrat sin theta ya. dr ya. Saya integralkan ya. Katakanlah V-nya saya integralkan ya. V-nya berarti kan dari 0 sampai 2pi ya. Dia berapa? Berarti integral 0 sampai 2pi. Atau bentar ya, mumpung masih ada waktu ya. Saya bahas Bismat ya. Keluar dari topik ya. Nggak apa-apa lah. Sambil mumpung punya banyak waktu sambil ingat-ingat ya. Tapi emang harus nulis ya. Coba saya keluar aja deh. Emang harusnya nulis ya. Oke, sebentar. Nah, kelihatan whiteboard ya? Halo? Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini loh. Dito ya. Tadi kan Greg tadi katanya Dito sama dengan apa tadi? Tadi Greg ngomong gini kan, R kuadrat gini ya. Lalu apa? Mungkin saya tulisannya agak jelek ya, soalnya pakai mouse ini ya. Enggak apa-apa ya. Ini kan ya. Ini kan ya, dr di theta gini ya. Terus apa ini? Ya enggak apa-apa ya. Salah-salah dikit enggak apa-apa ya. Atau gini aja deh. dt-nya pakai gini aja deh. Gini ya, pakai dulu. Gini ya. Gitu kan. Lah, kemudian saya integralkan untuk dua variabel ya, theta sama v. Jadi nanti kalau saya integralkan terhadap itu nanti tinggal komponen R aja. Jadi ini saya integralkan gitu loh. Jadi ya apa aja dt, tapi cuma tinggal satu variabel aja yang saya tinggalkan ya. Jadi kalau saya integralkan ini hanya tinggal ini ya. Jadi ini. Hanya ini loh. Ya, ini kan. Jadi gini nanti R kuadrat ya. Sin theta ini ya. dr di theta. Tapi perhatikan ya, biar kalian nggak bingung ya, bahwa dito ini sama dito ini beda loh ya. Meskipun saya tulis sama ya. Kalau dito ini berupa apa ya? Berupa elemen ya. Berupa elemen ya. Elemen apa itu? Elemen dalam koordinat bulat. Tapi kalau ini sudah saya integralkan, jadi bukan nggak berbentuk elemen, tapi berbentuk apa? Berbentuk kayak lapisan ya, lapisan kulit bola ya. Jadi kalau ini berupa lapisan kulit bola, kalau ini elemen bola. Kenapa? Karena sudah saya integralkan untuk ini loh, untuk theta dan v ya. Jadi ini untuk v ya. Untuk v-nya itu dari berapa tadi? Tadi kalian sudah jawab ya, dari 0 sampai 2pi ya. 0 sampai 2pi gitu kan ya. Gitu kan. Untuk theta-nya dari berapa? 0 sampai pi ya. Nah, nanti ini ya. 0 sampai pi gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan dv ya. Berarti kira apa dv? Berarti kan integral dv dari 0 sampai 2pi. Jawabannya kan 2pi ya. Gitu kan. Ya, nanti jawabannya 2pi ini. Integralnya ini. Gitu ya. 2pi. Terus ini, perhatikan. Integral sin theta d theta. Apa itu? Integral ini loh. Ini, karena ini kan ada sin theta ini. Ini kan sin theta ya. Integral sin theta d theta apa itu? Gimana? Min cos. Ya, benar, main cos. Integralnya sin kan main cos ya, benar. Main cos. Jadi nanti ini apa? 2pi r kuadrat ya. Min cos ya. Oke ya.
cos theta ya. Dari berapa? Dari 0 sampai pi kan itu ya. Oke, gitu ya. Terus lalu ada DR-nya ya. DR-nya kan masih ada nih ya. Ada DR ya. Jadi ini beda dengan yang ini. Kalau ini berupa elemen dalam koordinat bola, ini adalah berupa elemen kulit bola ya. Atau kulit bola pokoknya gitulah. Sehingga nanti ini kalau coba ini berapa ini? Cos pi itu berapa ya? 0, Pak. Loh, cos pi kok 0? Min 1, Pak. Min Cos 1, pi min 1. min 1 ya, gitu kan. Cos pi kan min 1. Jadi nanti ini kan nanti 2 pi r kuadrat ya. Nanti gini. Min 1 ya. Jadi apa? Jadi apa? Min 1 ya. Gitu kan. Jadi min 1 ya. Gitu kan. Dikurangi ya. Dikurangi apa? Dikurangi min 1 lah. Ya, 0,1 kan min 1 ya, benar ya. Gini kan ya. DR kan dia. Nanti jawabannya apa ini nanti? Jawabannya apa ini? Ini loh. Min 1, min 2 kan ya. Nanti kalikan ini jadi berapa nanti ini? Sampai berapa? Ya, jadi nanti kan. Nanti sama ini nanti 4 pi ya. 4 pi apa ini? R kuadrat DR ya ini kan. Gini kali jadinya. Kan kalian tahu 4 pi R kuadrat itu apa? Kan kalian tahu 4 pi R kuadrat itu apa? Rumus apa itu 4 pi R kuadrat itu? Permukaan bola. Ya permukaan bola kan ya. Makanya tadi saya bilang ini adalah elemen permukaan bola ya. Elemen kulit lah kulit dengan tebel DR ya. Jadi kan permukaan bolanya kan itu. Kenapa? Karena sudah saya kerjakan untuk variabel theta dan variabel pi. Oke gitu ya. Itu sekedar pengisi waktu ya. Soalnya materinya sudah habis, dengan saya isi dengan ya ingat-ingat lah di Vismatnya ya. Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup ya? Barangkali ada pertanyaan nih kalian. Enggak ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.